Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluh KP, yang terhormat Direktur Konservasi Dirjen PKRL, yang kami diwakili Bapak Agus, rekan para UPT, baik di UPT BSDM KP atau Satbingkal, dan juga UPT Dirjen PKRL, rekan-rekan penyuluh perikanan, dan juga tim kerja Puslatlo dan Satmikal. Alhamdulillah pada petang ini kita bisa bertemu kembali ya. Jadi emang biasanya kita bertemu teman-teman dalam kegiatan Pikon penyelenggaraan penyuluhan biasa setiap hari Kamis gitu ya. Kadang-kadang Sabtu, Jumat pagi, tetapi sudah komunikasi kami dengan Pak Agus minggu lalu, karena beliau juga ada kegiatan kunjungan ke lapangan dan kami juga ada rakernas BSDMKP, sehingga sepakat bahwa kita akan bertemu hari ini untuk sharing hari Jumat siang ya. Jadi Bu Kapoldo sekalian, jadi salah satu dari upaya kita, ikhtiar kita untuk kegiatan dukungan penyuluhan pada 5 strategi ekonomi biru, khususnya strategi nomor 1, yaitu memperluas kawasan konservasi. Kita memang masih mengidentifikasi kegiatan-kegiatan apa saja yang kita bisa laporkan atau kita support dari penyuluh. Dan salah satu kegiatan adalah kita sinergi terkait dengan penyuluhan untuk mendukung kelompok penggerak konservasi atau kompak ya. Ini kompak ini cukup lama diinisiasi di JPKRL ya. Jadi kita ingin mendengarkan pada siang ini dari Pak Agus terkait dengan hal ihwal dari kompak ini dan peran penyuluh apa yang diharapkan dari JPKRL gitu ya. Mungkin teman-teman juga bertanya kenapa kompak ya. Jadi rekan semua penyuluh semuanya bahwa kita saat ini sedang proses revisi Kemen KPM 14 tahun 2012 ya, tentang pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan. Dan salah satu jenis kelompok yang akan masuk dalam revisi adalah kompak, kelompok penggerak konservasi. Kami sering mendengar kiprah teman-teman juga mensupport kegiatan ini di lapangan ya, walaupun teman-teman mungkin belum bisa melaporkan karena di dalam Kopmen yang kita selama ini acu belum ada. Dan insya Allah dalam revisi ini sudah ada, sehingga kita berharap bahwa di tahun ini teman-teman yang berkiprah, berkontribusi, bersinergi mendukung kompak ini kita masukkan salah satu ikut penyuluh juga ya, baik kelompok yang di Solo dan juga hal yang lainnya. Untuk sengaja hari ini kita mengambil topik ini ya, dalam memastikan bahwa kita berkontribusi untuk semua program prioritas KP, dan kita fokus hari ini ada terkait dengan strategi nomor 1 ya, bagaimana kita berperan dalam konteks strategi ekonomi memperluas kawasan konservasi gitu ya, dalam hal terkait dengan kompak itu. Nah, kita juga mohon masukan dari Pak Agus Widanto, kira-kira untuk strategi nomor 1 ini kami kegiatan apa lagi yang bisa kami support ya, selain kompak gitu. Nah, sehingga nanti pada akhirnya kita akan menjadi laporan kita juga bahwa untuk strategi nomor 1 kita bisa berperan A dan sebagainya, tapi kita baru mengidentifikasi untuk yang kompak ini. Sebelum Pak Agus menyampaikan paparannya dan juga nanti akan diskusi, mohon berkenan ya Bu Kapus tadi pagi menyampaikan tidak bisa hadir pada siang ini, tapi beliau memberikan arahan untuk semua penyuluh dan juga harapan ke Pak Agus mewakili direktur ya. Jadi beliau setelah menyiapkan rekaman book tappingnya. Kami silakan Mbak Ria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, yang dalam hal ini diwakili Pak Agus Widayanto dan juga tim, Kepala OPT atau Satminkal, Penyuluhan Perikanan, dan juga OPT Ditjen PKPRL atau yang wakili, Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Penyuluhan Puslatlu dan Satminkal bersama dengan jajaran, dan tentunya yang saya banggakan para penyuluh perikanan khususnya yang berada pada lokasi calon lokasi kompak. Tentunya kesempatan pada siang hari ini malah bersama-sama kita manjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat rahmat-Nya lah kita semua masih diberikan sehat, juga tentunya kesempatan untuk kita bertemu di siang hari ini, khususnya dalam rangka untuk kegiatan pembinaan kepada para penyuluh perikanan melalui video conference edisi ke-7 yang kali ini sebagaimana yang telah disiapkan oleh tim Jawa Penyuluhan terkait dengan peran penyuluh perikanan pada kelompok penggerak konservasi atau kompak. Baik, tentunya di dalam kesempatan siang hari ini, saya juga mohon maaf apabila tidak bisa secara langsung untuk menyampaikan arahan saya ini karena di waktu yang sama juga ada kegiatan lain sehingga saya menyampaikan melalui tapping yang saya lakukan saat ini. Baik, para penyuluh perikanan dimanapun berada, ya khususnya pada lokasi kompak, ya jadi dan juga tentunya Pak Agus dan teman-teman di PKPRL ya. Bahwasanya sebagaimana kita ketahui saat ini kita berada di tahun 2024 ya, tahun terakhir daripada kepemimpinan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono yang beliau telah menetapkan 5 program prioritas ya yang sama-sama kita ketahui, dan salah satunya yaitu terkait dengan memperluas kawasan konservasi laut ya, tentunya dengan target capaian yang hendak diraih ya sampai dengan 30 juta hektar kawasan konservasi ini tentunya bukan hanya sekedar output dari jumlah kuantiti ya, luasan kawasan, tetapi juga yang penting adalah bagaimana setelah luasan kawasan ini tercapai ya, kemudian juga pengelolaan dari kawasan konservasi ini yang melibatkan masyarakat tentunya bisa berjalan, jadi tetap bisa akan berkelanjutan. Baik, para penyuluh perikanan ya tentunya di kesempatan pada hari ini ya, kita sengaja mengadakan pertemuan ini dengan mengundang teman-teman dari PKPRL untuk membahas ya terkait dengan bagaimana dukungan daripada penyuluhan ya dalam rangka tentu untuk kita bisa memastikan ya bahwasanya hal-hal yang dibutuhkan dari teman-teman di PKPRL dalam kaitan untuk mensukseskan program nomor 1 ini bisa berjalan dengan baik. Di tahun yang lalu ya sebenarnya kita juga sudah banyak melakukan pendampingan terkait dengan kompak ini, tetapi memang dibandingkan mungkin dengan kelompok masyarakat yang lain ya khusus untuk kelembagaan pelaku utama, kompak ini mungkin baru akan kita merevisi di kelembagaan kelompok utama dari Permen KP 14 ya nggak salah tahun 2015 ya nggak salah ya, tentang kelembagaan daripada kelompok ini yang mudah-mudahan nanti kompak juga akan bisa masuk ya, sehingga kemarin juga dalam kaitan kita ingin menunjukkan bahwa penyuluhan juga sudah mendukung daripada target yang akan dicapai di khususnya program prioritas nomor 1 ini, jadi kita juga hanya tidak terlihat banyak ya, jadi kita juga mendatanya juga menjadi sangat sulit, sehingga untuk di tahun ini di awal tahun di Februari ini ya kami ingin mendapatkan informasi yang jelas dari teman-teman di PKPRL ya terkait dengan target-target yang akan dicapai ya untuk menuntaskan ya, di tahun periode kelima dari Bapak Sakti Wahyu Trenggono ini, supaya bagaimana dukungan penyuluhan ini juga nanti bisa disinergikan dengan terkait dengan keberlanjutan daripada target-target yang nanti akan dicapai. Nah di tahun ini kalau tidak salah dari catatan yang kami dapatkan dari tim kerja penyuluhan Puslatlu KP ya, bahwasannya kami mendapatkan informasi awal ada 35 calon lokasi kompak ya, yang akan dipilih menjadi 20 lokasi kompak. Nah sebenarnya juga saya ada pertanyaan ya terkait dengan kaitan dengan lokasi ini, makanya mungkin apakah memang ini kita berbicara untuk yang ke depan ya, mungkin juga nanti dalam kesempatan tertentu ya bisa saja kita berbicara dengan apa-apa yang kawasan yang sudah tercapai gitu, misalnya di 2023 kemarin gitu ya. 2024 mungkin kan ada target juga luasan kawasan yang akan ditambah di wilayah mana, mungkin itu yang kemudian menjadikan pada lokasi tertentu ya, seperti juga penyuluh-penyuluh yang kita hadirkan saat ini merupakan penyuluh yang kita minta dari lokasi-lokasi yang sudah informasi kita dapatkan dari rencana perluasan kawasan yang akan dilakukan gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini bisa menjadi model ya, sehingga apakah kemudian dengan 30 calon lokasi ya ini disesuaikan kemudian juga itu satu lokasi menggambarkan satu kelompok dari kompak ini atau seperti apa gitu ya, karena kita juga punya tentunya syarat dan ketentuan terkait dengan kelompok pelaku utama yang kita bentuk ya, minimal 10 orang dan maksimal 25 orang ya. Nah tentunya juga dalam kaitan program-program yang akan mereka lakukan yaitu
juga harus saya kira bisa kita buat ya, sehingga tentunya kalau untuk ukuran terkait dengan kelembagaan utama seperti Pokdakan, KUB ya, kemudian juga mungkin Poklasar ya, tentu kita juga punya ukuran, ada level-level kelas ya daripada kelompok-kelompok ini ya. Jadi pemula ya, kemudian madya, kemudian menjadi utama ya, dalam kaitan juga menghitung berapa aset ya atau omset yang mereka kelola, kemudian sudah meningkat berapa sehingga levelnya juga bisa ditingkatkan. Nah, akankah juga kompak seperti ini? Tapi tentu ukurannya mungkin agak berbeda ya. Nah, ini tetapi menurut saya ini juga yang saya kira isu yang cukup ya banyak beredar ya dalam kaitan peningkatan kelas kelompok ini ya. Seringkali bahwa para kelompok ini mungkin ada informasi yang memang kurang tepat ya terkait bahwa kalau mereka kemudian kelas kelompoknya meningkat ya, apa kemudian mereka tidak mendapatkan keuntungan. Lebih baik mereka berada di level yang mungkin yang masih di bawah ya. Karena apa? Karena bantuan pemerintah mungkin tetap akan bisa diberikan. Nah, dan tentunya ini juga menjadi satu pembelajaran yang bagus ya, dengan adanya informasi yang kita dapatkan ya, bagaimana khususnya untuk kompak ini ya. Jadi mohon tim daripada tim kerja penyuluhan ya untuk bisa merumuskan ya, setelah kita mendapatkan nanti informasi detail ya, silakan saja. Ini saya kira bukan hanya terbatas pada teman-teman penyuluh ya yang mendapatkan informasi dan untuk bertanya, tetapi juga teman-teman di tim kerja penyuluhan ya di Puslatlu ini juga menjadi sangat penting ya untuk kita memastikan ya, agar tentu kelompok-kelompok yang dibina ini kalau mereka semakin meningkat, apa yang kemudian menjadi beneficial untuk dirinya ya, ya pastinya harusnya ada ya. Ini silakan untuk dirumuskan setelah mendengarkan dari informasi Pak Agus dan juga teman-teman sekalian ya. Nah, jadi tentunya sinergi ini menjadi sangat penting ya. Kami siap tentunya dari PBPSDM ya, melalui Pusat Pelatihan Penyuluhan, khususnya di fungsi penyuluhan yang kita bicarakan hari ini, bagaimana kita bisa lebih terintegrasi ya antara program penyuluhan yang kami lakukan dengan tentu program prioritas yang sudah ditetapkan, yang tentu kita tahu ya untuk motor khususnya di poin 1 ini, termasuk juga mungkin saya kira kalau poin 2 itu tertangkap ya, nomor 3 program prioritas itu saya kira ini juga nah ini DJPB, DJPT nomor 4, saya dari nomor 5 ini terkait pesisir pulau-pulau kecil ya, dan juga terkait dengan Bulan Cinta Laut. Jadi ada 3 program prioritas di KKP yang langsung digaui oleh PKPRL, luar biasa. Makanya untuk yang satu ini saya kira saya juga masih agak abu-abu ya, jadi mohon kiranya dalam kesempatan ini nanti output daripada pembinaan ini bukan hanya sekedar informasi semata ya terkait dengan apa-apa yang dikerjakan ya, mungkin juga kalau boleh nih Pak Agus kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih besar ya terkait dengan mungkin milestone ataupun juga grand design ya. Karena kalau mungkin sampai dengan 2024 ini pencapaiannya bisa sampai sekian hektar ya, kemudian nanti akan berlanjut ke periode berikutnya kepemimpinan menteri yang baru ya. Nah, apa sebenarnya juga rencana setelah target-target pencapaian daripada luasan kawasan. Nah, tentunya itu yang perlu juga kita sinergikan ya, supaya tentunya apa yang menjadi IKU KKP yang ada di BPPSDM ya terkait dengan adanya tentu semuanya ujungnya welfare ya, peningkatan kelas kelompok ya, daripada berapa kelompok yang ditumbuhkan, berapa kelompok yang kemudian disuluh atau didampingi, dan berapa kelompok yang mampu kita dorong ya kemandiriannya ataupun kita bilang sebagai naik kelas ya daripada kelas kelompoknya. Saya kira mungkin itu saja di dalam kesempatan siang ini, beberapa hal yang saya ingin pesankan ya tentunya kepada kita semua. Semoga ini akan lebih bisa memperjelas ya dalam kaitan untuk sinergi antara eselon 1 dalam rangka untuk mensukseskan program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terima kasih untuk teman-teman dari PKPRL ya. Silakan Pak Iksan dan tim ya untuk melanjutkan kegiatan ini, dan juga para penyuluh jangan lupa ya selalu tetap bersemangat, jangan lupa jaga kesehatan ya, karena itu modal kita yang utama untuk kita bisa kemudian tetap bekerja dengan baik dan memberikan pendampingan kepada masyarakat kita. Dan jangan lupa ya, bahwa saya berharap bahwa apa yang diberikan hari ini terkait tentang informasi daripada kompak ini tentunya juga akan lebih meningkatkan ya pengetahuan ataupun juga tentu menuju ke profesionalitas daripada para penyuluh ya. Jadi saya ingin penyuluh benar-benar bisa dalam ya, memiliki pengetahuan dan juga bukan hanya sekedar secara teori, tapi juga bagaimana implementasinya di lapangan. Karena itu hal yang menjadi sangat penting, karena memang kalian adalah
garda depan daripada KKP ya untuk mendampingi masyarakat lautan perikanan. Terima kasih lebih kurangnya saya ucapkan sekali lagi ya, dan silakan ya teman-teman para penyuluh untuk menyimak dengan baik ya dari apa-apa yang akan disampaikan dalam pertemuan pembinaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam sejahtera untuk warahmatullahi. kita semua. Dan saya ingin meneriakan tagline para penyuluh. Nyuluh perikanan, maju terus. Maju terus, pantang mundur. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator atau pembawa acara. Baik, terima kasih Bu Kapus atas arahannya pada penyuluh perikanan dan juga tadi ada beberapa harapan ya, yang mungkin barangkali nanti Pak Agus dan tim bisa menjelaskan banyak hal terkait Kompa. Baik, Bapak sekalian, kita masih pada sesi berikutnya yaitu paparan dan juga informasi lain dari Pak Agus ya, yang dilanjutkan dengan diskusi. Dan sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya, rekan-rekan penyuluh, khusus di lokasi calon lokasi Kompak yang hadir, dan rekan-rekan UPT Dirjen PKR juga yang hadir saya lihat. Oke, terima kasih dan salam kenal dari kami. Kami silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Iksan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore pada teman-teman yang berada. Puji syukur kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita bisa berkumpul berdiskusi terkait hal-hal apa saja tadi yang telah disampaikan oleh Bu Kapus ya. Terima kasih Bu Kapus. Nanti kita akan tindak lanjuti. Mudah-mudahan ini sinergi ini bukan hal yang pertama dengan teman-teman di Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut ya. Sudah banyak program yang kami sinergikan. Nah, saya coba menyampaikan terkait dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya terkait dengan pembentukan dan inovasi kelompok masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Nah, ini sangat penting karena seperti tadi disampaikan oleh Bu Kapus bahwa program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada 5 kebijakan. Yang kebijakan pertama adalah bagaimana memperluas kawasan konservasi laut. Nah, berdasarkan kebijakan internasional ya dengan IC target ya di awal 10% untuk bagaimana luas kawasan konservasi itu diciptakan ya di Indonesia. Nah, saat ini sudah berdasarkan mengacu pada Kunming Montreal ya, kita menuju ke 30% sampai dengan tahun 2045. Nah, inilah yang menjadi hal penting bagaimana Bapak Menteri mendukung program ekologi ya, ekologi laut ya, bagaimana kita menjadi panglima untuk ekosistem di seluruh Indonesia, khususnya untuk bagaimana penambahan luas kawasan konservasi dan secara khusus bagaimana efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan di seluruh kawasan konservasi. Nah, sudah tentu di dalam pengelolaan kawasan konservasi mandat yang utama adalah mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 pasal 43 tentang bagaimana sumber daya alam itu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Ya. Jadi di dalam pengelolaan kawasan konservasi ini, kalau versinya di Kementerian KLHK itu semua terpusatkan. Nah, khusus untuk di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada 2 tipe. Satu tipe yang dikelola oleh nasional, jadi ada 11 kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri menjadi kawasan konservasi secara nasional, baik itu di Raja Ampat, Padaido, Kapuasang, Gili Air, Gili Menuk, Trawangan, kemudian ada Banda, ya, Taman Wisata Perairan Banda, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu, berdasarkan mandat dari semua undang-undang juga
mempunyai kewenangan juga untuk mengelola kawasan konservasi yang berada di wilayah perairannya. Jadi kalau kita bicara mengenai 12 mil, sudah tentu menjadi kewenangan teman-teman di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk mengelola wilayah perairannya. Di samping itu ada Undang-Undang 31 tentang perikanan, ya, Junto 45 tahun 2009, kemudian ada Undang-Undang 27 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, juga ada Undang-Undang 32 tentang kelautan. Jadi ini 3 undang-undang lainnya yang mendorong kepada bagaimana pengelolaan kawasan konservasi yang di dalamnya ada sumber daya ikan itu perlu dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Jadi ada 3 pel yang kami itu konservasi, yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Nah, pemanfaatan ini yang berkelanjutan. Sudah tentu tujuan daripada pengelolaan kawasan konservasi itu untuk terjaganya habitat alami, keanekaragaman hayati spesies dan populasi. Jadi kalau kita menjaga ekosistem, sudah tentu di dalamnya jenis ikan dapat terkelola juga. Jadi di mana daerah pemijahan, di mana daerah tempat nestingnya, nesting area, feedingnya, dan lain sebagainya, itu kalau kita jaga, sudah tentu itu menjadi berkelanjutan untuk ini. Nah, sudah tentu kawasan konservasi harus memberikan manfaat gitu. Makanya di sini bagaimana meningkatkan kesejahteraan di dalam pengelolaan kawasan konservasi, ada yang namanya program kompak, kelompok masyarakat penggerak konservasi. Nah, ini kompak ini memang sudah ada sejak tahun 2016. Jadi sampai dengan saat ini sudah ada 240 kelompok di seluruh Indonesia. Arahan dari Bu Kapus bahwa tidak hanya 35 yang sudah diidentifikasi. Tiap tahunnya kami itu memberikan bantuan kepada seluruh Indonesia melalui UPT, ada 20 kelompok. Nah, ini dari 20 kelompok inilah yang nantinya setiap tahun dilakukan identifikasi, verifikasi, sampai penetapannya melalui teman-teman di UPT. Nah, sudah tentu di dalam melakukan pengelolaan itu kita harus mengalokasikan ruang untuk dilakukan pengelolaannya. Baik itu di dalam pengelolaannya itu kita ada bagi dalam 3 zona, ya, ada zona inti, ada zona pemanfaatan, ya, ada zona lainnya, dan lain sebagainya. Jadi ini 3 zona inilah yang nantinya fungsinya bagaimana perlindungan habitat penting itu dapat dilakukan. Kemudian di dalam pengelolaan kawasan konservasi, baik itu pemanfaatan, perlindungan, pelestarian, sudah tentu mempunyai maksud dan tujuan. Bagaimana perlindungan itu dilakukan melalui disusunlah sebuah rencana pengelolaan. Bagaimana melakukan pengawasan, bagaimana melakukan monitoring, kemudian dengan pemanfaatan sesuai dengan zonanya, sudah tentu di zona inti tidak boleh dilakukan kegiatan pemanfaatan, hanya untuk penelitian dan pendidikan. Nanti di zona pemanfaatannya itu bisa subzona perikanan berkelanjutan, subzona lainnya, dan itu dapat dilakukan. Begitu juga dengan zona lainnya, ya untuk untuk dermaga dan lain sebagainya, itu dapat dilakukan. Nah, ini sudah tentu mengacu kepada daya dukung dan daya tampung. Nah, saat ini sedang disusun secara menyeluruh di seluruh Indonesia, ya, untuk kawasan konservasi itu disusun bagaimana daya dukung dan daya tampung untuk kegiatan pariwisata, penangkapan ikan, budidaya, dan lain sebagainya. Sudah tentu di dalam proses pemanfaatan itu wajib memprioritaskan masyarakat lokal, ya, masyarakat lokal di sini, ya. Kemudian untuk pelestarian sudah tentu harapannya adalah bagaimana peningkatan populasi, ya, dan rehabilitasi ekosistem yang dapat dilakukan bersama mitra-mitra kami di kawasan konservasi. Nah, bagaimana dengan pengelolaan jenis dan genetik ikan yang terancam punah? Ya, setiap tahun kami punya target untuk bagaimana 20 jenis, ya, saat ini 20 jenis untuk dikelola setiap tahunnya gitu. Ada
jenis-jenis yang eksotik, ada jenis-jenis yang emang endemik dan lain sebagainya, itu kita lakukan. Nah, di dalam pengelolaan jenis ikan yang terancam punah, sudah tentu kita perlu melakukan peningkatan populasi dan rehabilitasi habitat penting, misalnya terumbu karang, padang lamun, mangrove, ya, kemudian jenis ikan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana pemanfaatannya diatur melalui pembatasan. Sudah ada surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, misalnya perlindungan penuh untuk hiu paus, perlindungan penuh untuk jenis-jenis lainnya untuk membatasi daripada habitat penting di alam. Kemudian perlindungannya sudah tentu kita melakukan penetapan. Penetapan ya ada dua versi ya, diusulkan oleh pemerintah daerah atau inisiatif perorangan dan sebagainya, baru ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, ini menjadi penting bahwa konservasi habitat sumber daya ikan dilakukan melalui pengelolaan, yaitu penetapan dan pemanfaatan. Kemudian kalau kita lihat tadi disampaikan oleh Bu Kapus bahwa sampai dengan tahun 2022 luasan kawasan konservasi itu sudah mencapai 28,9 juta hektar. Artinya pada tahun 2030 kita sudah mencapai lebih dari 10% yang nantinya ya. Nah, harapan ini bahwa di seluruh Indonesia ya penambahan kawasan konservasi itu sampai dengan tahun 2024 itu harapannya sudah lebih daripada target yang kita akan capai. Nah, bagaimana kita untuk mencapai 97 juta hektar ya, harapannya berdasarkan Kunming Montreal ya, itu 97 juta. Nah, kita perlu dukungan dari semua stakeholders ya, baik itu nantinya adanya penetapan kawasan konservasi maupun kawasan-kawasan yang secara umum itu dilindungi gitu, seperti berdasarkan IUCN gitu, ada yang namanya Other Conservation Ecosystem Measures ya, atau OECM. Nah, ini yang perlu didukung oleh semua stakeholders dalam bagaimana kita melakukan mendukung prioritas pertama di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu penambahan luas kawasan konservasi. Di dalamnya juga berikutnya adalah bagaimana efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Nah, ini bagaimana saya memberikan contoh gitu ya. Misalnya ini Ujung Negoro yang berada di Jawa Tengah. Nah, status kawasannya itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2012. Kemudian dibentuklah sebuah unit pengelola. Apakah dia cabang dinas atau UPTD dan lain sebagainya. Kemudian kategorinya bagaimana gitu. Oh, taman pesisir gitu. Di dalamnya sudah tentu kalau kita bicara mengenai taman pesisir, ada target konservasinya. Apakah dia terumbu karang atau mangrove dan lain sebagainya. Berapa luasannya. Kemudian bagaimana zonasinya gitu di sana. Kemudian nanti setiap tahun dilakukan yang namanya EFIKA atau efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Ada 9 indikator di dalam bagaimana pengelolaan kawasan konservasi itu dilakukan. Ya, di antaranya adalah bagaimana outreach, bagaimana capacity building dan lain sebagainya, itu masuk di dalam indikator bagaimana efektivitas pengelolaan kawasan konservasi itu dilakukan. Ini contohnya di Karangjeruk ya. Misalnya di Tegal gitu, bagaimana tindak lanjutnya penyusunan dokumen rencana pengelolaan, kemudian adanya SOP pengelolaan, ada pemenuhan SDM, anggaran, sarana prasarana, kemudian daya dukung dan lain sebagainya. Nah, ini contoh di Jepara ya. Ini contoh di Rembang nih. Jadi teman-teman di penyuluh di Jawa Tengah ini sudah bisa berkontribusi bagaimana 4 kawasan konservasi ini baru 4. Masih ada kawasan konservasi yang belum ditetapkan yang menjadi domain dari teman-teman di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan Pak Lili ya di sana ya. Kemudian bagaimana kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi? Sudah tentu kawasan konservasi itu bukan hal yang tidak boleh di dalam kegiatan di dalam kawasan konservasi. Jadi kita mengenal yang tadi ada perlindungan, pelestarian, pemanfaatan. Nah, ini bagaimana pemanfaatan itu dilakukan
Sudah tentu kegiatan di dalam kawasan konservasi sesuai dengan zona ya, sesuai dengan zonasi yang ada, boleh dilakukan penangkapan ikan, boleh dilakukan pembudidayaan ikan, tapi yang bagaimana yang berkelanjutan. Boleh dilakukan pariwisata alam perairan. Kalau kita lihat misalnya kalau kita melihat profil sebuah kawasan konservasi yang ada di Gili Trawangan ya, di sana Gili Air Gili Mulki Trawangan sudah tentu fokus utamanya bagaimana pariwisata alam itu dilakukan. Nah, ini hal-hal inilah yang nanti kita dukung melalui peran-peran teman-teman di Puslatlo untuk bisa mensosialisasikan terhadap bagaimana kawasan konservasi itu dilakukan. Misalnya, oh tidak boleh merusak, tidak boleh menangkap ikan dan lain sebagainya yang dilindungi gitu ya. Nah, ini nanti peran-peran teman-teman di Puslatlo bisa dilihat khususnya di penyuluh ya, penyuluh di seluruh Indonesia nanti bisa dilihat dari rencana pengelolaan yang telah disusun dari masing-masing kawasan konservasi. Kemudian sudah tentu ada penelitian dan pendidikan, bisa bekerja sama dengan semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia, bisa bersama dengan semua teman-teman yang ada di penyuluhan. Kemudian ada adat istiadat, kemudian ada bagaimana transportasi di perairan, misalnya ambil contoh misalnya kawasan konservasi yang di Anambas, karena jauh dari transportasinya di sana ada yang namanya seaplane gitu ya. Jadi ada kunjungan wisatawan melalui pesawat yang mendarat di perairan. Kemudian ada bagaimana pemanfaatan air laut selain energi ya, kemudian bagaimana pendirian atau penempatan bangunan laut itu dilakukan. Semua ini diatur melalui pengaturan tersendiri ya. Nah, bagaimana peran masyarakat di kawasan konservasi ataupun teman-teman di penyuluh gitu? Sudah tentu pengawasan kawasan konservasi ini harus dilakukan. Nah, saat ini kami sudah punya lebih dari 107 kawasan konservasi di seluruh Indonesia. Ya, ini menjadi penting untuk pengawasan karena tidak mungkin satuan pengawas yang ada di PPSDK, yang ada di PPSDP gitu, itu melakukan kegiatan pengawasan di seluruh kawasan konservasi. Nah, teman-teman yang ada di pengawasan sumber daya kelautan hanya mengawasi untuk nasional. Jadi hanya 11 kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, diawasi secara langsung oleh teman-teman yang berada di pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Bagaimana dengan kawasan konservasi daerah yang 90-an lebih itu? Nah, ini menjadi penting buat teman-teman di penyuluh untuk bisa berkontribusi dalam hal pengawasan. Nah, pengawasannya bagaimana? Tidak harus melakukan pengawasan, tapi bisa melakukan kegiatan sosialisasi terkait dengan pengawasan. Jadi sudah ada Juklat, Juknis dan lain sebagainya untuk pengawasan dan lain sebagainya, keterlibatan teman-teman di Pokmaswas misalnya atau di pengawas perikanan, Polsus WP3K dan lain sebagainya. Kemudian sudah tentu peran yang lainnya adalah bagaimana perlindungan dan pelestarian jenis ikan. Seperti tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa perlu dilindungi keterancam punahannya gitu. Kemudian terakhir bagaimana pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut bagaimana peran kompak itu dilakukan. Nah ini ya, kelompok masyarakat penggerak konservasi atau kompak ini sudah ada peraturan dirjennya ya, keputusan dirjennya melalui yang namanya tentang Juknis, petunjuk teknis bagaimana kompak itu dilakukan. Nah kompak ini setiap tahun itu didukung oleh Direktorat KKL melalui teman-teman di UPT untuk 20 kelompok ya. Jadi hasil identifikasi tadi yang disampaikan oleh Bu Kapus itu 35 itu hasil identifikasi, tapi penetapannya nanti jumlahnya setiap tahun itu 20 gitu. Nah, 20 ini bisa saja nanti dalam perkembangannya dalam prosesnya bisa bertambah bila mana diperlukan, misalnya ada dukungan dari pembiayaan dari masing-masing UPT atau dukungan dari mitra dan lain sebagainya, itu bisa bertambah. Nah, kelompok masyarakat yang bergerak di bidang konservasi yaitu untuk melakukan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan di kawasan konservasi.
Nah, sudah tentu bantuan konservasi yang nanti didetailkan di dalam juknis itu diberikan kepada kelompok ya untuk mendukung bagaimana perlindungan, pelestarian, pengawasan kawasan konservasi maupun jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah. Nah, urgensi bantuan konservasi itu adalah peran serta dalam peningkatan efektivitas kawasan konservasi yang 9 indikator tadi itu di dalamnya itu bagaimana kompak itu ikut berkontribusi gitu. Dukungan dalam kegiatan perlindungan, pelestarian jenis ikan, ikan yang dilindungi dan lain sebagainya, dan bagaimana pemanfaatan. Jadi sampai saat ini itu sudah ada 240 di seluruh Indonesia. Jadi nantinya peran teman-teman di penyuluh itu bisa berkontribusi di 240, bukan hanya di 35 yang sudah diidentifikasi, tapi bisa di 240. Nah, ini nantinya bisa berkontribusi terhadap program prioritas nomor 1, ya, bagaimana pengelolaan kawasan dan efektivitas kawasan konservasi. Nah, ini jenis barang yang kami bantu kepada teman-teman berdasarkan kebutuhan mereka dan asal memang untuk kompak itu ada persyaratannya mulai dari harus terdaftar di Kartu Kusuka di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian ada rekomendasi dari teman-teman di pemerintah daerah dalam ini Dinas Kelautan dan Perikanan atau Dinas Perikanan. Kemudian banyak hal bisa dilihat di Juknis ya tentang kompak. Jadi ini ada kapal, ada mesin, ada pondok informasi dan lain sebagainya, ada peralatan selam dan lain sebagainya. Nah, bantuan kelompok masyarakat penggerak konservasi ini itu dari tahun 2016 ya, itu udah ada 50 kelompok, 30 kelompok, ada 56, ada 28, ada 10 ya, bisa turun bisa naik ya. Tapi target kita setiap tahunnya adalah 20 kelompok. Nah, ini sebaran uh, 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 lokasi ya dari 2016 nanti di share teman kompak itu berada di wilayah mana saja, kemudian nama kelompoknya apa dan lain sebagainya. Karena ini setiap tahun kami laporkan ke kantor staf presiden. Ini menjadi wajib KSP setiap 3 bulan kami melaporkan kepada KSP perkembangan daripada kompak ini ya, kelompok masyarakat penggerak konservasi. Kemudian ini tahun 2019 nanti teman-teman di penyuluhan bisa memetakan berdasarkan lokasi masing-masing. Kemudian ini tahun 2021, kemudian di tahun 2022, kemudian bantuan kelompok masyarakat penggerak konservasi tahun 2023 ya, khusus untuk 2023 yang baru berjalan di BPS Padang, BPSPL Padang misalnya, di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ogan Kemiring Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan lain sebagainya. Jadi ini masing-masing UPT mereka lakukan identifikasi, verifikasi, kemudian diusulkan kepada pusat ya melalui Direktorat KKHL, kemudian nanti dilakukan penetapannya. Jadi ini contoh di tahun 2023 ya usulannya. Kemudian hasil identifikasi calon penerima bantuan kompak yang tadi disebutkan oleh Bu Kapus itu 35 itu di BPSPL Padang itu ada kelompok rimba peduli Sungai Pinang ya, kemudian ada Pokmas Wasi Jago Kuat, kemudian ada Lembaga Ekowisata Pulau Aceh, kemudian di Pekanbaru ada KUB Damai Bahari, kemudian ada Pokdakan Usaha Baru, kemudian ada Kelompok Gerakan Lokal Penggerak Konservasi Laut atau Gelora di Kiabu, kemudian ada KUB Timbang Laut, kemudian di Serang ada Pandu Alam Sendulang, kemudian ada Pokdarwis Karangjahe, ya, kemudian ada Pokmaswas Dwi Lestari, kemudian ada KUB Bentarmas, Mutiara Laut Sumbreng, kemudian ada Tunas Harapan dan lain sebagainya ya. Ini masing-masing UPT mengusulkan ya. Ya, ada semua jumlahnya ada 35 ya, yang nantinya akan diusulkan pada Direktorat KKHL untuk segera ditetapkan.
Kemudian sudah tentu Kompak punya kewajiban ya, kewajiban penerima bantuan Kompak tadi yang nilainya sebesar 100 juta rupiah setiap kelompok ya. Jadi kita menyediakan lebih dari 2 miliar setiap tahunnya untuk bantuan Kompak ini. Kemudian tugasnya adalah, kewajibannya adalah untuk menjaga, mengelola dan memelihara bantuan konservasi ya di dalam bentuk penunjukannya di proposalnya itu harus sudah menuangkan semua rencana kegiatan setiap tahunnya gitu. Misalnya di dalam menjaga itu mereka melakukan apa? Kegiatan pengawasan. Di dalam mengelola dia melakukan apa? Misalnya rehabilitasi. Kemudian bantuan yang sudah diberikan itu harus dirawat dengan baik karena ini adalah apa namanya, uang negara yang harus dipertahankan, harus apa namanya, dijaga dengan baik gitu. Karena setiap tahunnya nanti kita akan melakukan ini apa, mereka akan menyampaikan laporan, kemudian kita akan melakukan verifikasi, kemudian kita akan melakukan monitoring dan evaluasi ke seluruh wilayah Kompak ya, baik itu secara langsung maupun online gitu. Sudah tentu di dalam menerima Kompak itu wajib memberikan laporan pemanfaatan bantuan konservasi kepada penerima pemberi bantuan setiap tahun sekali dan dalam kurun waktu 2 tahun. Kemudian menjaga keberadaan bantuan konservasi ya, kemudian tidak diperjualbelikan dan sebagainya, kemudian membuat berita acara ya. Pada saat serah terima itu kami hadir untuk menyaksikan gitu. Nah, teman-teman UPT lah yang akan menyerahkan bantuan itu secara langsung. Kemudian menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Artinya bahwa di dalam pengelolaan kawasan konservasi itu bukan bekerja sendiri, kita bersinergi dengan seluruh stakeholders, tidak hanya kepada mitra-mitra kami yang di NGO, ya lokal maupun internasional, juga kepada pemerintah daerah, kepada private sector. Nah, sekarang saat ini kami memprioritaskan kepada teman-teman di penyuluh bagaimana berkontribusi di dalam pengelolaan kawasan konservasi untuk mendukung program prioritas nomor 1. Nah, di dalam pengelolaan, mohon izin. Ya, di dalam pengelolaan kawasan konservasi sudah tentu tadi kami sampaikan bersinergi. Nah, ini ada namanya kemitraan. Di dalam kawasan konservasi ada kemitraan berdasarkan peraturan Menteri ya, Lautan dan Perikanan, bagaimana kemitraan itu dilakukan. Ya, sudah tentu di dalam kemitraan wajib melibatkan masyarakat, ya, wajib melibatkan masyarakat, baik itu masyarakat kelompok masyarakat, masyarakat adat, ya. Masyarakat adat ya berbeda dengan masyarakat hukum adat ya. Kalau masyarakat hukum adat kan dilindungi oleh undang-undang, oleh negara ya. Tapi masyarakat adat itu adalah masyarakat yang tinggal di dalam kawasan konservasi atau di luar kawasan konservasi, tapi bukan lahir dan besar di sana. Jadi dia bisa pendatang, bisa macam-macam gitu ya. Kemudian yang kedua ada LSM. LSM-nya bisa LSM provinsi, bisa kabupaten, bisa nasional ya, bisa LSM asing misalnya. Kalau saat ini sudah ada kerjasama dengan LSM asing, misalnya dengan Rare Conservation, misalnya dengan IDF, dengan teman-teman di British dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijalin kerjasamanya itu melalui perjanjian kerjasama. Bisa juga dijalin bagaimana di dalam pengelolaan kawasan konservasi yang namanya perjanjian kemitraan. Nah, saat ini kita sudah melakukan kerjasama maupun kemitraan hampir 41 mitra ya yang bekerja sama dengan kita, baik itu PT Pertamina, BRI, kemudian ada dari private sector, dari lembaga-lembaga pemerintah, dari UGM, dari Undip dan lain sebagainya, semua itu menjadi mitra-mitra kita bagaimana pengelolaan kawasan konservasi itu dilakukan. Korporasi, lembaga penelitian, perguruan tinggi ini bisa kita mitrakan di dalam bagaimana pengelolaan kawasan konservasi dilakukan.
Kita lanjutkan bahwa mitra kelompok masyarakat dan masyarakat adat sudah tentu masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi. Jadi kami tidak membatasi kompak itu harus di dalam kawasan konservasi. Tapi bisa saja dia berada di sekitar atau di luar kawasan konservasi, dibuktikan dengan apa? Dengan KTP. KTP yang dimiliki, kemudian ada surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Nah, ini mekanisme bagaimana kemitraan itu dilakukan, sudah tentu di dalam pengelolaan kawasan konservasi ada satuan unit organisasi pengelola. Baik itu yang berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, di bawah teman-teman di BKKPN Kupang dan LKKPN Pekanbaru, ya. Tapi juga nanti SWOT ini yang untuk kawasan konservasi daerah ini dimandatkan kepada teman-teman yang berada di BPSPL, ya, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, baik itu di Sulawesi, di Kalimantan Barat, di Pontianak, ya, kemudian ada di Padang, kemudian ada di Denpasar dan lain sebagainya. Ini menjadi apa namanya, bagian dari part daripada bagaimana satuan unit organisasi pengelola itu dimitrakan dengan pemerintah daerah. Ya, sudah tentu di dalam kemitraan ini mengacu kepada rencana pengelolaan yang telah dibuat, ya, oleh teman-teman di Satuan Unit Organisasi Pengelola, dan di dalamnya ada yang namanya rencana zonasi. Kemudian usulan program kemitraan, kemudian ada kesepakatan, kemudian ada perjanjian kemitraan. Nah, ini bagaimana kemitraan itu di dalam kawasan konservasi itu dilakukan oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola dengan mitra-mitranya. Nah, inisiasi kemitraan bisa usulan program kemitraan melalui Satuan Unit Organisasi Pengelola, di dalamnya bisa semua orang bisa, ya, baik itu kelembagaan maupun perorangan. Di kemudian TTA, kemudian kemitraan tuang dalam perjanjian kemitraan. Saya lanjutkan. Nah, muatan perjanjian kemitraan itu ada program kemitraan, ada hak dan kewajiban masing-masing pihak, ada bentuk pelaksanaan, ada jangka waktu, ada pembiayaan, pelaporan, sampai dengan penyelesaian perizinan. Artinya bahwa kemitraan ini bagian terpenting bagaimana pengelolaan kawasan konservasi itu dilakukan. Nah, di program kemitraan ini, jadi ini menjadi hal yang penting juga buat teman-teman di penyuluh, gitu. Bagaimana program kemitraan itu bersinergi dengan penyuluh, gitu, ya. Nah, sudah tentu teman-teman di penyuluh harus memahami bagaimana pemantauan habitat dan populasi ikan, harus memahami perlindungan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan, harus peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ada pemahaman kesadaran masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi, kalau memang teman-teman di penyuluh itu perlu muatan-muatan ini diberikan, kita akan bisa mengadakan secara online juga sebuah apa namanya bimbingan-bimbingan, ya, atau sosialisasi dan lain sebagainya. Nanti kita bisa programkan untuk semua tim kerja yang ada di lingkup KKHL. Misalnya bagaimana kawasan konservasi, penataannya, kelembagaannya, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana perlindungan dan pelestarian jenis ikan, ya, dengan 308 jenis ikan yang perlu dilindungi di seluruh Indonesia. Kemudian ada bagaimana pemanfaatan pemanfaatan kawasan dan jenis ikan dilakukan. Misalnya ada yang namanya sekarang ada perizinan surat izin pemanfaatan jenis ikan, SIMJI, ada SAJI, dan lain sebagainya. Nah, itu semua ada di tim kerja yang ada Direktorat Konservasi dan Keragaman Hayati Laut. Saya kira itu Pak Iksan yang dapat kami sampaikan, nanti terbuka buat teman-teman untuk bertanya di sini, kemudian bisa juga nanti kontak kami, ya, melalui Pak Iksan, gitu, bagaimana tindak lanjut dari sinergi penyuluh perikanan dengan teman-teman di Kompak maupun bersinergi dengan program yang nantinya akan dilaksanakan oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Saya kira gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Widayanto telah menjelaskan terkait dengan Kompak, berbagai kegiatannya, lokasi yang telah berjalan, dan juga beberapa kemitraan yang bisa dilakukan.
dan kemungkinan peran-peran penyuluh yang bisa dimainkan gitu ya. Baik sekali, terima kasih rekan-rekan semuanya, khususnya di teman-teman di calon lokasi Kompak 224 ya, tetapi kita juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa Kompak kan ada 240 ya Pak, 210, 240 ya. Nah, jadi tadi kan Pak Agus sudah sampaikan berarti lokasi Kompak yang lama juga tetap dibina PKRL kan ya? Iya. Ya, berarti nanti teman-teman bisa berkontribusi juga tidak hanya untuk Kompak tahun ini ya, yang rencana 40, tapi Kompak sebelumnya juga bisa berkontribusi melakukan pembinaan. Terusnya tetap sesuai dengan fokus kita adalah konsult di pengembang SDM-nya ya. Nah, dan tugas teman-teman ada di penyuluh. Nanti ikut teman-teman tetap masuk pada ikut kelompok yang di Solo atau juga ikut yang lainnya yang relevan. Baik, rekan-rekan semuanya, silakan jika ada yang diskusi ingin disampaikan, persilakan. Dan juga mungkin ada informasi dari teman-teman UPT PKRL yang telah dilakukan dalam rangka mempersiapkan Kompak 2024 juga kami persilakan dengan senang hati kami ingin mendengarkan. Dan seperti apa, apakah sudah ada interaksi dengan rekan kami, para penyuluh di lapangan, kami juga mohon informasinya dan juga harapan. Ini sudah ada dua yang raise hand, Ibu Dewi Asparini ini kalau nggak keliru di Anambas ya Bu ya. Dan satu lagi siapa nih? Oke, oke, silakan Bu Dewi Asparini, kami silakan. Ya, selamat siang Bapak. Perkenalkan saya penyuluh perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kebetulan tahun lalu Bu KUB Dewi, binaan sudah siap? ya, halo. Apa maaf ini video nggak bisa puter, nggak bisa ini karena sinyalnya takut ini kalau Nggak apa-apa. dinyalain. Ya, silakan suaranya. Ya, Pak Dewi. ya, jadi gini Pak, kebetulan tahun lalu KUB binaan saya, Kompak KUB Angoli, Ya, sudah berhasil mendapatkan bantuan dari kegiatan ini. Dan tahun ini juga saya kembali mengajukan KUB binaan saya, Kompak ya. Simbang Laut. Mudah-mudahan tahun ini rezeki ya Pak. Amin. Yang mau saya tanyain Pak, untuk tadi kan kalau nggak salah saya nyimak, Bapak bilang yang ngajuin itu boleh yang tidak di wilayah konservasi. Ya. Nah, yang dimaksud dengan yang tidak termasuk di wilayah konservasi itu seperti apa ya Pak? Karena Ya. kelompok binaan saya ini Pak, KUB ini ada dua jenis. Ada nelayan pesisir dan ada nelayan lepas pantai. Kalau nelayan lepas pantai itu, wilayah tangkapnya itu jauh-jauh Pak. Bisa sampai di Ranai, bahkan lewat dari perbatasan Pak. Jadi masuk ke negara tetangga. Nah, apakah nelayan jauh itu boleh mengajukan atau hanya khusus nelayan pesisir aja Pak? Itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Dewi. Mungkin langsung aja ya Pak Agus ya, antisipasi sinyal nih. Boleh. Bu Dewi kan Nggak apa-apa. posisi di Silakan. luar biasa. Makasih Bu Dewi atas dukungannya terhadap Kompak di wilayah Anambas ya. Jadi sebenarnya yang dituju oleh kami yaitu adalah kelompok masyarakat penggerak konservasi. Artinya bahwa dia domisilinya berada di luar kawasan konservasi, tapi bekerja di dalam kawasan konservasi gitu. Jadi bukan yang tinggal di dalam kawasan konservasi, tapi bekerja di luar kawasan konservasi. Artinya dia belum berkontribusi terhadap bagaimana pengelolaan kawasan konservasi itu dilakukan. Kalau dia ingin berkontribusi di dalam pengelolaan kawasan konservasi, dia harus membuat sebuah proposal yang di dalamnya ada kegiatan bagaimana berkontribusi di dalam pengelolaan kawasan konservasi. Misalnya mau buat rehabilitasi terumbu karang, mau buat budidaya yang ramah lingkungan, mau buat dan lain sebagainya berdasarkan ruang lingkup tadi yang sudah disampaikan. Jadi dia bisa dibantu. Nah, contohnya misalnya begini, teman-teman di BPSPL Padang ya, dia punya wilayah kerja kawasan konservasinya itu berada di Pulau Pie, Pulau Pandan, Pulau Toran, Pulau Air dan lain sebagainya. Nah, kalau dia berada di luar kawasan konservasi, kan di dalam kawasan konservasinya nggak ada orang tuh. Dia berada di luar kawasan konservasi, tapi berkontribusi di dalam pengelolaan kawasan konservasi itu boleh diajukan. Jadi terima kasih kepada Bu Dewi ya untuk dukungannya. Tapi jangan khawatir dengan program tidak hanya program Kompak yang ada di Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati. Kami juga punya program yang namanya program kolektif
konservasi laut efektif ya, dibantu oleh teman-teman di USAID gitu. Nah, ini juga berkontribusi terhadap bagaimana pengawasan dilakukan gitu. Jadi banyak kompak-kompak ya yang sebenarnya bekerja juga di dalam pengawasan. Ada Pokmaswas juga yang mengkhususkan untuk bagaimana pengawasan di kawasan konservasi itu dilakukan. Nah, itu berkontribusi dalam pengelolaan itu yang kita fokuskan bagaimana kontribusi daripada kelompok-kelompok, kontribusi daripada semua stakeholders di dalam bagaimana pengelolaan kawasan konservasi itu dilakukan. Saya kira cukup jelas ya, Bu Dewi. Gimana Bu Dewi? Sudah jelas? Ya, jelas Pak. Terima kasih. Untuk USAID kolektif kebetulan penyuluh di Anambas juga dilibatkan sih Pak. Ya. Pak Iksan, Ya. Pak Iksan, ya ini Pak Iksannya ada dua nih Pak. Di tim kami ada namanya Pak Iksan Ramli. Nah, beliau tim lead. Kalau memang Pak Iksan mau menambahkan, Pak Iksan Ramli mau menambahkan, silakan. Silakan Pak Iksan Ramli. Silakan. Yuk, di tim sini. Ya, tim di. Misalnya di KKP ada 4 ya. Silakan Pak Iksan. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Widayanto. Mohon izin menambahkan Pak Awe terkait dengan pertanyaan Ibu Dewi tadi. Suara saya cukup terdengar dengan baik? Halo? Jelas Pak. Iya, jadi gini Bu Dewi, apa yang Ibu sampaikan tadi itu bisa saja dilakukan di luar kawasan konservasi. Karena target kita ini kelompok masyarakat penggerak konservasi ini adalah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang konservasi, yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan dilindungi. Jadi seumpama ada kelompok-kelompok masyarakat yang fokus terkait dengan jenis ikan dilindungi di luar kawasan konservasi maupun jauh di luar kawasan konservasi, itu bisa kita lakukan pembinaan atau bantuan terkait dengan konservasi ini. Nah, ini banyak dilakukan oleh teman-teman BPSPL, di mana misalnya ada kelompok-kelompok yang peduli terhadap jenis yang dilindungi, misalnya penyu yang berada jauh di luar kawasan konservasi, itu bisa. Yang penting kriteria yang ada di Juknis kami ini adalah kelompok masyarakat penggerak konservasi yang bergerak di bidang konservasi, yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan serta perlindungan jenis ikan yang terancam punah. Jadi itu tambahannya. Mungkin terkait dengan pertanyaan Bu Dewi tadi. Jadi tidak harus yang berada di dalam kawasan atau di sekitar kawasan konservasi saja, tetapi yang di luar jauh sana juga bisa. Yang penting dia fokus ke jenis ikan yang dilindungi atau terancam punah. Mungkin itu tambahan sedikit Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iksan Ramli atas tambahannya ya. Sudah semakin perjelas apa yang disampaikan Bu Dewi ya. Ini ada rekan nih dari Oke Dive Community ya. Silakan Pak. Wah, ini bisa sharing nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Pak, kami Rais dari kelompok masyarakat Oke Dive Community di Kota Kendari, binaan dari BPSPL Makassar Satker Kendari. Kami itu saat ini bermitra di Satker Kendari BPS itu sejak 2020 kalau tidak salah, sejak masuknya Coral Stock Center di Pulau Bokori. Pulau Bokori ini tidak masuk dalam kawasan konservasi, tetapi site CSC BPSPL itu berada di sekitar Pulau Bokori. Nah, selama ini kami berkegiatan penggiat di Oke Dive Community itu untuk menjadi mitra rehabilitasi terumbu karang dengan Satker Kendari. Kemarin kami diusulkan untuk menerima kompak Pak
kemudian berkoordinasi dengan penyuluh yang ada di Dinas Perikanan Kota Kendari. Ternyata kebetulan kami sudah punya notaris juga, sempat konsultasi dengan penyuluh, tapi terakhir surat keterangan kelompok itu harus dikeluarkan oleh Dinas Perikanan provinsi dan tidak bisa di wilayah perairan 10 mil itu dikelola oleh provinsi. Nah, sehingga kemarin harus merubah lagi semua beberapa dokumen kelompok yang tadinya ditandatangani oleh dinas kota ke dinas provinsi. Mohon arahannya, Pak. Terima kasih. Bisa langsung? Baik, terima kasih Pak Rais. Langsung aja Pak Agus. Terima kasih Pak Rais. Jadi sudah tentu dari awal identifikasi dan verifikasi itu dilakukan oleh teman-teman di UPT. Di UPT dalam hal ini adalah bisa Wilker, ya, bisa staf-staf kami yang berada di lapangan. Nah, di dalam verifikasi itu sudah tentu dijelaskan dengan lengkap oleh teman-teman di UPT, karena teman-teman UPT itu mengimplementasikan juknis yang sudah kami keluarkan. Jadi kalau misalnya ambil contoh misalnya Bu Dewi nih kelompoknya nih berada di Anambas. Di Anambas nggak ada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, dia berada di Tanjung Pinang gitu kan, jauh kan. Nah, makanya nanti diverifikasi, serahkan saja kepada teman-teman di Wilker, ya, staf kami yang ada di UPT untuk bisa dibantu gitu. Jadi jangan khawatir, nggak harus pergi sendiri ke ibu kota untuk minta tanda tangan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Nanti difasilitasi semuanya ya oleh teman-teman di UPT. Jangan khawatir. Silakan. Gimana Pak Rais? Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Siap. Baik, terima kasih. Siap. Silakan rekan-rekan penyuluh atau barangkali dari UPT PKR yang di daerah, sejauh mana apa persiapan untuk pelaksanaan kelompok di tahun 2024? Apakah sudah ada sinergi dengan penyuluh? Apakah barangkali ada kendala atau barangkali akan memulai? Yang pada prinsipnya, sebagaimana Bu aku sampaikan, penyuluh akan support ya. Karena ini bagian dari dukungan penyuluhan untuk strategi nomor 1 di KKP. Pak Awe, Pak Agus, ya Silakan. izin nambah sedikit lagi terkait dengan pertanyaan Mas Rais tadi. Di dalam permen kita di pasal 13 khususnya terkait dengan bantuan pemerintah di bidang konservasi itu memang dipersyaratkan berbadan hukum atau terdaftar di dinas. Nah, teman-teman kalau nggak salah tadi sudah berakte ya, berarti sudah berbadan hukum. Berarti tidak terdaftar atau dapat surat keterangan dari dinas pun juga sudah tidak masalah. Karena di pasal 13 di ayat 2 di ayat 3 mohon maaf di poin B itu sudah memandatkan seperti itu. Jadi sudah memenuhi syarat. Nanti akan teman-teman UPT dalam hal ini mungkin nanti BPSPL Makassar, Wilker Kendari akan melakukan identifikasi sebelum diverifikasi persyaratan-persyaratan yang diminta dalam juknis itu semua akan dipenuhi, itu bisa dilanjutkan di verifikasi. Jadi Mas Rais terkait dengan persyaratannya tadi itu bisa. Nah, memang nanti yang harus kita lihat terkait dengan jenis kegiatannya. Kalau tadi dibilang pelestari terumbu karang, nanti seperti apa wilayah-wilayah kerjanya itu, apakah masuk di kawasan konservasi daerah? Karena di sana pasti sudah tidak ada wilayah kawasan konservasi nasional yang dikelola oleh pusat. Mungkin nanti kalau dia berada di wilayah konservasi daerah yang dikelola oleh teman-teman provinsi itu juga bisa diakomodir. Tapi intinya nanti teman-teman UPT yang melakukan identifikasi, apabila teman-teman kelompok sudah mengusulkan proposal, akan dilakukan identifikasi terkait dengan persyaratan-persyaratan apa saja yang disyaratkan dalam juknis. Nah, kalau boleh izin pimpinan saya menambahkan sekalian,
bahwa harapan kami kepada penyuluh ini sebenarnya ada 4 poin penting, Pak, yang kami harapkan kepada teman-teman penyuluh di lapangan. Karena yang banyak bersinergi langsung dengan teman-teman kelompok masyarakat ini selain PT kami adalah penyuluh. Pertama, yang kami harapkan ini adalah pada saat penyusunan proposal, Pak. Jadi insya Allah tiap tahun kita ada program bantuan pemerintah, namun memang banyak juga kelompok-kelompok yang belum bisa, mungkin keterbatasan SDM untuk menyusun proposal seperti apa. Nah, sehingga dengan adanya teman-teman penyuluh di lapangan bisa mendampingi untuk menyusun proposal. Terus kedua, tidak cuma menyusun proposal saja, Pak, karena kita kan nanti persyaratan juga harus terdaftar di laman satu data, Pak, dalam hal ini Kusuka, Pak ya. Nah, saya yakin juga teman-teman penyuluh sudah bisa eh, menginput aplikasi Kusuka itu bisa dipenuhi sehingga bisa terdapat di dalam Kusuka. Nah, setelah itu karena di Permen KP 19 yang terbaru ini dimandatkan ini Pak JKN. Jadi ada jaminan kesehatan nasional itu harus mempunyai bahasa ininya kode etik BPJS Pak. Itu yang harus aktif sekarang. Nah, mungkin juga kami berharap teman-teman penyuluh bisa mendampingi terkait dengan pengurusan atau mendaftar kelompok masyarakat. Nah, memang di dalam Juknis kami memandatkan itu tidak harus semua anggota kelompok BPJS atau mempunyai JKN. Salah satu pengurus atau anggota yang sudah mempunyai JKN aktif itu bisa dilampirkan untuk sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan. Nah, tidak kalah pentingnya lagi apabila bantuan ini sudah diterima oleh kelompok, kami berharap pendampingan dari teman-teman penyuluh ini pada saat pemanfaatannya, Pak. Jadi biar tidak cuma sebulan 2 bulan bantuan diserahkan sudah rusak atau mungkin hilang atau mungkin seperti apa. Nah, selain pemanfaatan bantuannya juga mungkin cara menyusun pelaporan. Nah, kemarin kita ada rencana bekerja sama dengan Kerajaan Inggris itu bisa memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kami sangat menyadari bahwa kompak-kompak kami ini masih jauh apa yang dipersyaratkan di dalam untuk memenuhi dokumen yang ada di kerjasama dengan Kerajaan Inggris itu, sehingga nantinya mungkin ke depan kita bisa bekerja sama dengan penyuluh dalam hal ini pendampingan atau pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat penggerak konservasi untuk juga bisa mendapatkan program-program seperti yang kami sampaikan tadi sehingga kedepannya benar-benar bisa mandiri. Mungkin itu tambahan, mohon maaf Pak Ari, sedikit dari saya sebatas informasi kepada teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambah informasi terkait dengan peran penyuluh apa yang diharapkan. Tadi saya dengar ada 4 hal, dan kalau saya bandingkan dengan pendampingan penyuluh di program lainnya, relatif sama lah. Tadi Pak Agus menyampaikan juga sudah ada juknisnya ya, per dirjen berapa, barangkali kami mohon berkenan diberikan ya nanti setelah ini. Kami akan pelajari juga. Memang idealnya dalam terkait dengan peran penyuluh itu ada di dalam juknisnya dimaksud sepertinya. Sebagaimana juga program bantuan pemerintah lainnya, jadi peran penyuluh ada di dalam tunjuk teknis tersebut, apakah SK Menteri atau juga SK Dirjennya, dan secara umum memang relatif sama ya. Jadi pertanyaan terkait pendataan kesukaannya, kemudian juga membantu proposal, mau pendampingan kegiatan, juga pemanfaatan dan sebagainya itu sudah terbiasa dilakukan oleh rekan penyuluh. Karena semua bantuan KKP ini kan pedomannya ada satu, yaitu Permen KP terkait dengan pedoman penyaluran kan, bantuan pemerintah. Yang dulu kan permennya nomor 221, sekarang udah diperbaiki kalau 19 ya. Itu ada dan itu diturunkan pada jumlah juknisnya. Ya, barangkali kita akan pelajari. Tapi bagi kami sendiri itu tidak asing ya. Jadi tugas-tugas seperti itu berarti relatif sama. Karena semua penyuluh juga punya akun username-nya untuk seluruh data ya. Kemudian mungkin terkait dengan penyusunan proposal, ini sepertinya perlu ada tambahan effort dari PKL nih. Barangkali kan rekan penyuluh kan biasa menyusun proposal kan terkait usaha ya. Ini kan konservasi gitu ya. Nah, barangkali pada prinsipnya rekan-rekan penyuluh nanti perlu bekal khusus nih Pak. Bagus ya kalau bisa ya terkait proposal itu apa kira-kira intinya, isinya ini.
boleh jadi rekan kami penyuluh tidak semua memahami ini terkait dengan proposal ini ya. Ya ada baiknya barangkali. Atau mungkin karena kami belum baca ya job list-nya ya. Kalau memang di dalamnya sudah ada, pasti teman-teman bisa bisa dipelajari juga. Silakan rekan-rekan yang lain ada yang sampaikan apa dari UPT PKRL. Saya ingin mendengar juga seperti apa kegiatan persiapan kompak di lapangan, apakah sudah ada komunikasi, koordinasi dengan penyuluh. Kami memang sudah dengar juga di satu tingkat tertentu sudah sampaikan ya ada koordinasi intent antara dengan UPT PKRL di lapangan terkait kompak. Saya menunggu dari rekan UPT PKRL, barangkali ini ada yang akan bertanya dari penyuluh dari Toli Toli. Toli Toli ini Sulteng ya? Silakan. Ya, selamat sore Pak. Terima Sore kasih ya. atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya Luhkan dari Toli-Toli Pak. Mohon izin. Oh ya, ini Pak, tadi kan saya sudah mendapatkan surat untuk ikut Zoom ini ya dari Balai Bitung. Dan kemudian saya mencoba untuk menghubungi yang ada di dalam surat ini, itu Yayasan Lopie Bahari Nusantara, dan saya sudah bicara dengan beliau, dan ternyata kami juga baru baru ada kesempatan untuk berbicara begitu, karena kami juga belum tahu dan belum terlalu paham dengan ini kompak, dan kami sudah banyak kami sudah banyak bicara tadi, dan mereka ternyata sudah jalan dari tahun 2015 sampai saat ini. Dan tahun ini mereka juga punya rencana dan kegiatan untuk aksi pemuda bersih laut, begitu Pak. Jadi ini sekedar informasi, dan di Toli-Toli juga ada beberapa juga kelompok Pokmaswas, itu apakah bisa Pak untuk kami usulkan untuk tahun berikutnya Pak selain yayasan ini, begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih dari rekan kita di Toli Toli. Silakan Pak Agus atau yang lain bisa. Ya, silakan aja, Bu Luhkan ya, di Toli-Toli. Silakan menghubungi teman-teman kami yang ada di UPT, baik itu yang ada di Wilker ya di masing-masing provinsi gitu. Silakan aja nanti bisa didampingi oleh teman-teman di UPT kita. Nah, karena memang tugas teman-teman di UPT untuk melakukan identifikasi dan verifikasi. Kalau nggak ada usulan, nggak ada proposal dan lain sebagainya, ya kita nggak bisa menunjukkan. Jadi harus ada usulan, proposal, kemudian nanti dilakukan identifikasi, verifikasi, sampai dengan penetapannya. Ya. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Sudah jelas ya Bu Penny ya. Ya. Selanjutnya kita berikan kesempatan ke Pak Surindra nih, Lembang, penyuluh. Silakan. Silakan Pak Surindra. Aksesnya masih unmute ya. Di chatroom terima kasih nih Pak Bustamnya sudah share ya. Sudah masuk, Pak. Juknis Kompak tahun 2024 kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Isan dari Bawaslu dan Pak Agus. Mohon izin untuk memberikan data yang sudah ada pada kami, Pak. Kemarin data yang kami terima itu kan dari Rembang sendiri, kami Surindra selaku koordinator Pak mewakili penyuluh wilayah binanya Mas Danang, soal ikut juga serta dalam Zoom ini. Dalam data yang kami terima tadi atas nama itu kan Pok Darwis Karangjaibis Pak. Nah, waktu kita sudah identifikasi dan verifikasi sama tim LPS PL Serang. Nah, Pok Darwis itu ternyata kan diusulkan agar mendapatkan surat dari Dinas KP Rembang. Nah, beliau dari pimpinan kalau pakai nama Pok Darwis kurang setuju Pak. Kenapa? Yang pertama, belum sesuai dengan kita Pak, kelembagaan yang ada. Kalau Pok Darwis biasanya pembinaannya di OPD pariwisata lah gitu lah. Setelah diskusi dan sharing, kita namanya berubah Pak menjadi Pokmaswas yang sudah ada. Pokmaswas Samudra
Karangjahe. Ya, itu kelihatannya proposal sudah masuk Pak, kemarin sudah ditangani oleh Kadis. Kalau surat tadi kan masih nama Pokdarwis Karangjahe Pak. Mohon untuk nanti kalau keluar sudah ditetapkan SK untuk ditindak, maksudnya untuk mohon untuk dikoreksi kembali Pak. Itu saja yang dapat kami sampaikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surindra. Kalau Rembang, silakan Pak Agus. Ya, makasih Mas Surindra. Jadi kebetulan tahun lalu kami sudah mengunjungi teman-teman di Rembang, ya sudah ada sosialisasi bersama dengan DPRD waktu itu sama Pak Lili. Ya. Jadi 4 lokasi mulai dari Batang, Rembang, kemudian ada 4 kawasan. Nah, memang kami mengusulkan untuk Rembang mendapatkan bantuan. Nah, memang dikunci dengan bahwa kelompok masyarakat yang dibina oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan itu hanya kompak atau pokmaswas gitu. Sehingga memang harus berubah. Nah, di identifikasi kemarin itu berdasarkan identifikasi. Jadi bukan 20 yang telah ditetapkan, tapi baru identifikasi awal. Ya, 35. Nah, bisa saja nanti di dalam prosesnya disesuaikan kembali gitu. Hanya untuk kompak dan pokmaswas. Pok lainnya berada di dalam kawasan konservasi, bukan Pokdarwis. Karena Pokdarwis itu di bawah pembinaan Kementerian Pariwisata ya, atau Dinas Pariwisata setempat gitu. Saya kira udah jelas ya Pak Surindra, nanti dokumen-dokumennya diserahkan aja sama Pak Muksan Asari ya, yang Semarang ya, beliau tim kami yang ada di UPT Serang, silakan dengan Pak Mas Pace ya, Muksan Asari untuk bisa didampingi untuk perubahannya ya dari Pokdarwis ke Pokmaswas. Saya kira jelas itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Surindra. Silakan rekan-rekan ada yang disampaikan kembali. Saya sambil membaca juknisnya kompak nih. Saya lihat emang jelas juga ada peran penyuluhnya nih Pak Agus. Saya lihat peran-peran UPT, peran penyuluh ada. Saya sedang baca-baca nih. Pak Bustami ada tambahan nggak Pak? Sepertinya juknis ini boleh disampaikan nih Pak, karena saya lihat barangkali boleh berkenan Pak Bustami menjelaskan. Karena saya lihat ada kok peran penyuluh di dalamnya, jadi sangat clear. Ya, mohon izin Pak, Pak Iksan, Pak Awe, Pak untuk terkait masalah juknis tadi sebagian besar sudah disampaikan sama Pak Agus Widayanto sama Pak Iksan Ramli, dan memang juknis kita ini tiap tahun ada perubahan-perubahan yang kita update, artinya terkait masalah pengadaan barang, ada jenis barang yang belum termasuk, akhirnya kita update di tahun yang berjalan untuk tahun berikutnya untuk bisa kita masukkan jenis-jenis barang yang akan diberikan bantuan. Dan terkait masalah juknisnya, memang sudah jelas mulai dari pengajuan proposal sudah ada di dalam juknis juga, contohnya modelnya seperti apa, dan ada tanda kelompok untuk merasa bahwa bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan dari pemerintah, dan juknis ini juga sudah kita sudah lengkap dan bisa jadi pedoman teman-teman di lapangan bahwa lokasi-lokasi kompak kita belum kunci belum kita atur, artinya sudah lokasi-lokasi kompak bisa diusulkan di mana aja, yang penting di daerah dalam kawasan konservasi, dan masih yang kelompok yang sudah yang terdaftar 35 kelompok ini masih belum ditetapkan bahwa yang untuk tahun ini yang akan diberikan bantuan kompak di tahun 2024. Jadi masih bisa teman-teman mengusulkan dan masih bisa mengajukan untuk proposal
karena artinya pada saat kalau tahun ini kita belum diberikan, tahun depan untuk 2025 masih bisa kita untuk jadi ada list untuk kelompok yang sudah akan siap untuk diberikan tahun berikutnya. Untuk yang tadi yang di Rembang, untuk saya tambahkan aja, karena 2 hari yang lalu kami komunikasi sama LPSP Serang, Ibu Katia, bahwa untuk pengurusan SK Dinas nanti akan dibantu, teman-teman siap untuk mendorong untuk kelompok yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan di tahun ini. Mungkin itu Pak Iksan, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bustamin. Saya tadi baca-baca juga share dari Pak Bustamin dan membandingkan apa yang diharapkan dengan Pak Iksan tadi ya. Jadi saya lihat di JUK memang peran penyuluh hanya 2, nyusun proposal dan melakukan pembinaan makanya. Malah tadi disampaikan ada 4 sebetulnya terkait Kusuka ya. Sebenarnya sepertinya ketinggalan nih, mungkin perlu ditambahkan. Tapi sebenarnya kami nggak masalah karena teman-teman penyuluh sudah biasa lah. Kusuka itu kan pasti syarat suatu bantuan pemerintah di KKP pasti Kusuka ya. Dan suatu penyuluh pasti punya username itu. Dan minggu lalu kan telah disosialisasikan juga terkait kembali karena setiap tahun dilakukan ini ya. Terkait dengan data ini mungkin terkait dengan info Kusukanya kalau sih pelaku pendukung nih biasanya kalau seperti ini kan biasanya pendukung ya. Nah, barangkali teman-teman penyuluh bisa lakukan. Tapi tentu saja menunggu penetapannya Pak ya. Ini kan sekarang masih berproses calon lokasi atau kebalikan juga calon juga boleh diinput untuk seperti apa? Apa nanti yang nunggu 20 aja untuk info Kusukanya atau seperti apa? Karena pada dasarnya pendataan Kusuka itu kan bukan berarti semua yang menerima yang di Kusuka akan selalu menerima bantuan kan? Calon penerima diinput. Ini mohon tanggapan Pak. Sebelum nanti Pak Suhada terakhir. Kompak tahunnya 20. Kalau di dalam identifikasi 35, kemudian dari 35 itu ada lebih dari 20 ya yang telah diidentifikasi dan verifikasi. Itu nanti kita akan disampaikan untuk diusulkan tahun berikutnya gitu. Tapi kalau mau diurus dia punya Kusukanya silakan nggak apa-apa. Karena kan nggak berbayar kan untuk Kusuka ya. Ya, nanti kita setiap tahun kita akan bantu terus. Jadi kalau yang diusulkan lebih dari 3, misalnya dalam satu UPT, itu bisa diusulkan untuk tahun berikutnya. Kalau ada tambahan dari Pak Kalau ada tambahan dari Pak Ramli, ya, silakan. menambahkan sedikit. Ya, pertanyaan Pak Iksan tadi terkait apakah boleh kelompok yang masih calon di input dalam Kusuka itu boleh-boleh saja Pak. Karena belum tentu yang kita masukkan dalam Kusuka itu sudah pasti mendapatkan bantuan atau penerima bantuan. Tetapi memang salah satu persyaratan untuk sebagai calon penerima itu diinput dalam Kusuka, Pak. Jadi sekali lagi pertanyaan terkait dengan calon apakah boleh itu sangat boleh Pak untuk diinput dalam Kusuka. Nah, memang di sini di Juknis kami tidak menjelaskan persis penyuluh harus mendampingi terkait dengan Kusuka, tapi ada 2 poin itu yang cukup lingkup ininya cukup luas dalam hal misalnya untuk melakukan pembinaan, untuk menginput Kusuka juga ini bisa dikategorikan sebagai salah satu pembinaan atau pendampingan, Pak. Mungkin itu pimpinan. Mohon izin Pak, mungkin ada tambahan Pak Iksan terkait masalah ini. Ada pertanyaan dari Probolinggo, ini sudah pernah mengusulkan tapi belum realisasi. Kami sarankan tidak perlu patah semangat untuk mendampingin teman-teman di kelompok di lapangan, karena memang kita tiap tahun sebenarnya mengusulkan ke pada saat perencanaan kita mengusulkan itu di masing-masing UPT itu mendapatkan sekitar 4-6 kelompok. Tapi yang ternyata disetujuin kami itu tiap tahun 20 kelompok. Nah, ke depan kami berharap di tahun 2025 kami sudah mengusulkan sekitar 50 kelompok, Pak. Jadi kemungkinan kalau memang disetujui nanti tahun 2025
teman-teman kelompok-kelompok yang pernah sudah mengusulkan dan sudah sudah memenuhi syarat lah untuk mendapatkan bantuan kompak, mungkin bisa kita usulkan di tahun berikutnya untuk tahun 2025. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramli dan juga Pak Bustami atas tambahannya. Ini terakhir ya Pak Suhada dari Jeneponto. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Suhada warahmatullahi. Jeneponto Pak. Saya langsung saja, saya sudah membentuk dua kelompok yang menangani lingkungan, tetapi baru satu kelompok yang mendapatkan kegiatan yaitu penanaman mangrove. Yang satunya lagi kami dijanji oleh Dinas Provinsi untuk kegiatan yang sama di tahun ini, Pak. Ada lagi satu kelompok yang khusus menangani terumbu karang, jadi totalnya ada 3, tapi yang satunya dia khusus di terumbu karang dan daerah-daerah yang banyak ditumbuhi oleh karang. Hanya saja anggota kelompok ini meminta kepada kami bagaimana caranya mendapatkan bantuan sarana produksi. Misalnya kalau yang menangani terumbu karang ini dia minta bantuan alat tangkap ikan. Kalau yang terkait mangrove, mereka kan umumnya adalah pembudidaya rumput laut yang ada di balik kawasan mangrove itu yang mereka jaga supaya tidak terjadi intrusi air laut kalau pasang tinggi dengan terpeliharanya mangrove-nya, Pak. Itu Pak. Jadi saya pernah dapat informasi beberapa tahun lalu bahwasanya BPSPL itu bisa memberikan bantuan sarana dan prasarananya. Hanya saja saya belum konfirmasi ke BPSPL, saya lebih banyak koordinasi dengan Dinas Provinsi, Pak. Mungkin ada saran dan petunjuk dari Bapak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agus dengan tanggapan terakhir untuk Ya, Pak Iksan, silakan. Pak Saya Iksan, langsung silakan. respon, ya. Nak respon di Pak Suhada. Barakati Pak Suhada. Ya, Pak Suhada. Jadi apa yang Pak Suhada sampaikan tadi bahwa intinya pertama Pak Suhada bisa koordinasi sama BPSPL Makassar. Di situ ada persyaratan Pak Suhada. Jadi tidak harus misalnya kita peduli mangrove, terus usulan jenis bantuannya itu bisa kayak semacam tadi alat tangkap atau apa, kita tidak bisa Pak. Itu ada bidangnya sendiri khususnya di teman-teman Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Namun kalau itu peralatan tangkap digunakan di dalam suatu kawasan konservasi itu bisa. Itu salah satu bagian daripada pemanfaatan kawasan konservasi. Nah, di Juknis kami yang Pak Bustami tadi kirimkan itu ada 23 jenis bantuan, itu tidak bisa keluar dari 23 jenis bantuan itu, Pak Suhada. Nanti mungkin minta tolong diteruskan ke teman-teman penyuluh untuk bisa melihat jenis-jenis apa saja yang bisa diusulkan. Terus kedua termasuk tadi kayak pembudidaya rumput laut, itu kalau di luar kawasan konservasi itu tidak bisa kita akomodir, kecuali jenis ikan dilindungi atau punah, khususnya kalau yang berada di dalam atau berada di luar kawasan konservasi. Itu jawabannya Pak Agus. Jadi intinya yang apa diusulkan tadi, jenis-jenis kegiatan diusulkan tadi itu mohon maaf belum bisa masuk dalam kategori kegiatan kita yang ada di Juknis itu. Gimana Pak Suhada? Cukup jelas Pak, penjelasan Pak. Pak Ihsan Ramli? Iya, Pak. Kasih, Pak. Ya. Baik, usulan dengan penjelasan Pak Ihsan Ramli atas pertanyaan Pak Suhada akan mengakhiri sesi hari ini ya Pak Agus. Mudah-mudahan ada kesempatan lain ya. Barangkali sebelum kita akhir, barangkali ada kata-kata penutup dari Pak Agus Widianto, yang silakan. Terima kasih Pak Iksan.
eh, khusus untuk teman-teman di kelompok ya, baik itu kompak maupun Tokmaswas, harus sering-sering berkoordinasi dengan teman-teman, baik itu di Hutan dan Perikanan provinsi maupun di kabupaten ya masing ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi. Informasi apa? Informasi tentang konservasi. Karena memang bidang konservasi ini sangat luas. Jadi nanti kalau bantuan pun tidak hanya bantuan dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, tapi masih banyak bantuan-bantuan lainnya. Misalnya di Direktorat Jenderal Kelautan dan Ruang Laut saja itu ada 5 jenis bantuan. Baik itu untuk pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, bantuan untuk tata ruangnya, bantuan dari jasa kelautan ya. Dari jasa kelautan ada bantuan tentang pondok informasi, kemudian ada macam-macam ya di jasa kelautan. Bisa berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Kemudian khusus untuk penyuluh ya di seluruh Indonesia, terima kasih atas kehadirannya. Mohon dukungannya terhadap 4 hal tadi yang sudah disampaikan, baik itu bagaimana penyusunan proposal itu didukung oleh teman-teman di ya teman-teman kompak gitu, karena ada hal-hal lain lagi, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Ihsan Ramli, ada bantuan dari United Kingdom, misalnya dari British Embassy Jakarta, misalnya untuk bantuan hibah konservasi. Nah itu harus dalam versi bahasa Inggris gitu. Jadi bagaimana nanti teman-teman penyuluh dapat memfasilitasi, dapat membantu teman-teman di kompak atau di kelompok untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan, mengakses bantuan-bantuan yang terdapat di seluruh Indonesia ya. Kemudian 4 hal tadi itu menjadi wajib karena sudah ada keputusan dirjennya ya, nomor 71 tahun 2024 untuk kompak. Nah, setiap tahunnya memang kita lakukan perubahan terhadap jenis-jenis bantuannya, misalnya ada bantuan lain yang ternyata ada yang belum dimasukkan dan lain sebagainya. Oh, ada aturan baru yang harus diakomodir dan lain sebagainya. Saya kira itu, terima kasih atas kehadiran semua pihak, semua kompak, semua penyuluh yang ada di seluruh Indonesia. Kita akan terus berkoordinasi melalui teman-teman di Pusat Pelatihan dan Penyuluhan, karena nanti teman-teman kan di bawah pembinaan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan BPPSDM ya. Nanti kami akan terus berkoordinasi. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Saya kembalikan ke Pak Ihsan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas kata-kata penutupnya untuk sesi kita sharing pada petang ini ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan pada saat ini. Yang pasti yang pertama, kami jelas dengan rekan penyuluh siap berkontribusi untuk mensupport program PKRL ini, khususnya target kompak ini, karena merupakan bagian dari dukungan kita terkait strategi ekonomi biru yang nomor 1 ya. Kemudian peran penyuluh sudah jelas di dalam juknisnya ya, saya sudah membaca, walaupun mungkin tadi yang ada beberapa yang tidak disampaikan Pak Ramli tidak ada dari juknis, tapi kami siap karena terkait dengan pendataan pusuka sudah terbiasa kita lakukan. Dan ketiga mungkin kami minta harapan dari Pak Agus, khusus dari PKRL ya, karena kami juga bekerjasama dengan semua dirjen teknis, misalnya di PKRL, Jasa Kelautan, P4K, kami perlu ada surat Pak, surat tertulis terkait dengan permohonan dukungan penyuluh ini. Mungkin boleh saja nanti setelah 20 lokasi ditetapkan. Ya, maksudnya dengan 20 lokasi kami akan siapkan penyuluhnya juga. Kalau dari sekarang sudah jelas tadi Anak Kapus yang 35 lokasi penyuluh akan support, misalnya nanti ada survei dan sebagainya. Jadi dari 20 lokasi nanti kami akan buat surat tugas juga Pak. Karena selain juga mengharapkan mungkin jika ada SK Dirjen kami silakan. Ya. Karena sekarang kan kita penyuluh ini bekerja ada SKP juga nih Pak ya. Ini kan bagian data-data dukung ya. Jadi misalkan nanti ada surat dari Direktur KKL ya,
Itu bagian data dukung itu kan. Terkait kita juga, bagian interaksi kita juga, bahwa kita benar sudah ada juknisnya sudah jelas, kemudian mungkin secara administrasi juga ada persuatan antar direktorat kita ya, dan kita juga akan buat surat tugas untuk ke teman-teman semuanya untuk mensupport kelompok ini. Jadi tidak ada excuse dari teman-teman untuk mensupport ini, harus mensupport ya. Begitu ya, bagus ya, mudah-mudahan berkenan karena semua teman-teman di PKR juga demikian, dari jasa kelautan, PL4K, atau semua di JNTI juga demikian. Dan terkait dengan kompak juga, saya yakin sudah ada dalam program juga. Jadi dari segi PKR ini juga telah mencantumkan semua program PKR ini sudah masuk dalam program penyimpanan nasional. Jadi itu wajib yang kita akan support. Nah, jadi hari ini kita bertemu sih bagian dari itu penjelasan ya, terkait dengan informasi kompak, bisa kita pelajari dan kita akan menunggu apa selanjutnya. Demikian sekali, terima kasih Pak Agus dan tim, Pak Bustamin, kemudian Pak Ihsan Ramli dan tim UPT PKRN yang hadir melalui Zoom, dan rekan-rekan penyuluh dasar Minggal, dan juga mungkin ada kelompok yang lain yang hadir dan Zoom ini. Sekali terima kasih atas kehadirannya untuk pada sharing diskusi pada petang ini. Mohon maaf sekiranya dalam pelaksanaan ini ada hal yang kurang pas ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih yang di Zoom dan di sini Pak Agus, Pak Bustamin. Terima kasih.